Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam untuk sahabat Siloam yang sudah bergabung bersama dengan kita semua di tempat ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang aman. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Jadi kami sangat berharap para sahabat Siloam bisa stay tune dan mendengarkan sampai akhir, karena narasumber yang kita hadirkan kali ini adalah narasumber dokter yang sangat senior, dokter yang sudah lama juga berpraktek di Siloam, dan memang pengalamannya sangat banyak sekali. Nah, sebelum kita masuk ke acara IG Live kita pada malam hari ini untuk membahas satu topik yang sangat erat dengan kita semua di akhir-akhir ini, yaitu mengkonsumsi vitamin D dalam jumlah yang banyak atau dengan dosis tinggi, bahaya nggak sih? Bahayakah itu semua? Nah, malam ini kita akan kupas tuntas mengenai hal ini bersama narasumber kita, expert kita pada malam hari ini, Dr. Henry Suhendra, SPOT atau spesialis ortopedik. Sebelum saya mengundang Dr. Henry untuk bersama dengan kita pada malam hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa kita mempunyai satu kuis yang berhadiah. Kuis berhadiah ini yaitu para sahabat Siloam yang beruntung dapat mengecek kadar vitamin D hanya dengan Rp1 saja. Dan ini hadiahnya berlaku untuk 10 orang saja. Ingat, kita bisa mendapatkan cek kadar vitamin D hanya Rp1 saja. Dan ini hanya berlaku untuk 10 orang saja, tidak untuk banyak-banyak. Nah, tentunya ada syaratnya. Syaratnya itu adalah yang pertama, follow Siloam Hospitals, IG dari Siloam Hospitals. Yang kedua, follow IG Siloam Kebon Jeruk. Gampang ya. Yang pertama, follow Siloam Hospitals, IG Siloam Hospitals. Yang kedua, follow IG Siloam Kebon Jeruk. Lalu, screenshot template pertanyaan dan lingkari jawaban yang benar. Upload di Instagram Story dan mention Siloam Hospitals dan Siloam Kebon Jeruk. Nanti 10 pemenangnya yang beruntung akan dihubungi oleh tim Siloam Hospitals. Oke, kita tidak berlama-lama lagi. Saya akan mengundang narasumber kita yang hits sekali ya. Dr. Henry Suhendra, spesialis ortopedi. Coba saya sudah cepat untuk kita bisa terhubung dengan Dr. Henry Suhendra, karena saya yakin, saya percaya sahabat Siloam sudah tidak sabar untuk belajar lebih tuntas. Hai Dr. Henry. Hai, selamat malam. Hai, malam dok. Apa kabar dok? Baik, selalu baik lah. Selalu baik. Aduh, ini saya lihat makin fit nih dok kelihatannya nih. Makin eksis juga kayaknya. Dok, kalau saya sama Dr. Henry sudah kenal baik banget. Saya juga yakin banyak di sahabat Siloam ini yang sudah mengenal Dr. Henry. Tapi nggak afdol lah dok kalau saya nggak bacain dulu short profile Dr. Henry. So, sekarang saya ingin bacain dulu ya dok ya, short profile Dr. Henry ya, supaya kalau nggak kenal nggak sayang dok. Jadi saya bacain dulu. Dr. Henry Suhendra, SPOT atau spesialis ortopedi. Dokter spesialis ortopedi atau kalau kita orang awam mengatakan dokter spesialis tulang dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Dr. Henry lulus spesialisasi ortopedi dengan peringkat Best Graduate. Beliau menimba pendidikan dari Universitas Erlangga Surabaya, juga Hokkaido University Japan, dan beliau mendapatkan fellowship di Harvard Medical School, Boston, USA. Selain kemampuannya Dr. Henry yang udah kita nggak perlu ragukan lagi, beliau juga aktif sekali berorganisasi. Beliau merupakan pendiri dan Managing Director dari Vitamin D Society Indonesia, pendiri dan ketua komunitas Indonesia untuk lawan osteosarkopenia, juga ketua dari Faith Orthopedic Group, FOG maksudnya saya tadi mau bilang. FOG yaitu Faith Orthopedic Group.
Saat ini, Dr. Henry berpraktek di Siloam Hospital Kebonjeruk dan menjabat sebagai Kepala Bagian Bedah Siloam Hospital Kebonjeruk dan Direktur dari Pusat Bone Mineral Density. Dok, selamat malam, Dok. Selamat malam. Sehat, Dok? Sehat. Saya senang sekali ketemu Ibu Amel. Buat semua viewer di sini, Ibu Amel ini dulu bos kita. Jadi dia kan, Ibu Amel ini kan pimpinan Kebonjeruk. Jadi kita agak ngeri-ngeri kita kalau bersama Ibu Amel. Waduh. Bukannya ada saya sedikit yang ngeri-ngeri, koreksi. Dok. Ada sedikit koreksi. Gimana, Dok? Belum 30 tahun lah. Saya praktek kan 92. Jadi ini tahun ke-29. Tahun ke-29. Oke, menjelang 30 tahun lah ya, Dok ya. Menjelang 30 tahun, ya. Oke, Dokter Henry, kalau kebanyakan kita melihat yang senior-senior justru di masa pandemi ini mungkin lebih memilih untuk lebih banyak berdiam di rumah dan mungkin mengurangi aktivitas. Tapi kalau saya lihat Dokter Henry ini semakin produktif nih, Dok. Apalagi di bidang edukasi nih untuk vitamin D. Dok, boleh nggak, Dok? Ini kan banyak sekali ya konsumsi vitamin D ini sudah banyak sekali dilakukan. Banyak orang-orang sudah mulai mengerti lah sedikit-sedikit apa sih fungsinya. Mungkin dari dulu juga banyak yang mengerti, tapi nggak sampai ininya sampai sekarang. Nah, nggak sedikit juga yang konsumsi vitamin D karena ya cuma dengar-dengar, oh si ini minum, jadi saya ikutan deh minum, si itu beli, saya beli. Oh orang tua saya beli, saya juga beli. Atau mungkin baca WA yang beredar ya, padahal mungkin kita nggak tahu maksudnya apakah itu sudah sesuai atau belum dan sebagainya. Nah, Dok, mungkin boleh nggak, Dok? Mulai dari awal dulu deh, Dok. Mungkin banyak yang belum mengerti. Sebenarnya apa sih, Dok, manfaatnya vitamin D itu untuk tubuh kita? Sebenarnya apa gunanya? Kenapa sih sampai orang tuh dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin D? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat sejarah singkatnya lah, nggak terlalu berpanjang lebar. Vitamin D itu memang pertama kali ditemukan di awal tahun 1910 begitu. Itu ditemukan pada penyakit rickets. Rickets itu penyakit tulang lunak pada anak-anak di Irlandia. Dan ternyata ditemukan memang terjadinya rickets itu karena vitamin D-nya rendah. Kenapa bisa rendah? Karena kita tahu itu kan negara 4 musim. Jadi pada saat winter time nggak ada tuh matahari, jadi anak-anaknya itu kemudian menderita. Nah kemudian dengan berjalannya waktu, penelitian semua jurnal-jurnal medis itu kan selalu bertambah, sehingga kemudian ditemukanlah bahwa vitamin D ini adalah satu-satunya vitamin yang mempunyai apa yang disebut vitamin D receptor. Jadi itu vitamin itu kalau mau bekerja dia harus melalui reseptornya. Jadi seperti kunci ketemu gemboknya gitu ya, baru bisa bekerja. Nah, kalau vitamin D reseptor ini ternyata ada di semua sel tubuh manusia, di semua sel. Jadi dari sistem saraf, otak dan saraf, sistem jantung, pembuluh darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem muskuloskeletal, semua dipengaruhi oleh vitamin D. Kalau orang bertanya, masa iya? Nah, yaitu jelasnya begini. Kalau tidak ada maksudnya, kenapa Tuhan bikin vitamin D reseptor ada di semua sel, begitu? Sehingga sebenarnya ada 2 pakar yang sudah bicara. Jadi ini bukan katanya-katanya, tetapi ini menurut Dr. Michael Holick dari Boston University. Dan itu Boston dia peneliti utama lah dari vitamin D ya. Kemudian ada satu lagi, Profesor Bruce Hollis dari Medical University of South Carolina. Jadi 2 tokoh ini tokoh yang boleh dibilang dewa-dewanya vitamin D lah ya. Mereka juga bilang bahwa berpengaruh pada hampir semua. Kalau dikatakan singkatnya begini, kalau ada penyimpangan terhadap kesehatan manusia, sebenarnya harus ditrace ke vitamin D. Karena dia berpengaruh besar begitu. Sehingga sekarang kesimpulannya kita katakan demikian. Kalau di Amerika ini sebelum COVID tentunya kita tahu penyakit yang paling membunuh adalah penyakit kardiovaskuler, jantung, pembuluh darah, dan kanker. Dan kanker ya. Dan ternyata itu dua-duanya sangat dipengaruhi oleh vitamin D. Bahkan dikatakan kalau vitamin D Anda rendah, chances dari kemungkinan Anda serangan jantung itu 3 kali lipat lebih besar.
Kemudian kalau vitamin D Anda rendah, maka kemungkinan Anda terkena bermacam-macam kanker sampai 16 jenis kanker itu juga jadi tambah besar. Dan bukan hanya itu, dengan banyaknya penelitian bahwa ternyata sangat berpengaruh kepada contohnya autoimun. Penyakit autoimun itu kita tahu boleh dibilang tidak ada pengobatannya lah. Selama ini cuma dikontrol dengan golongan steroid, kemudian golongan even anti cancer ya dipakai juga. Yang kita tahu semua obat-obatan itu sangat banyak side effects-nya gitu ya. Kemudian jadi juga dikenal berperan untuk meningkatkan imunitas terhadap berbagai macam infeksi bakteri dan virus. Nah sekarang vitamin D ini naik daun karena berhubungan dengan SARS-CoV-2 ini. Ya jadi jelas kalau dalam hal COVID-19 sudah jelas penelitian di mana-mana. Di Andalusia, di Spanyol itu, di US, di Israel, di India, di UK, mengatakan bahwa sudah sampai ke kesimpulan yang sama, yaitu vitamin D, kalau vitamin D Anda tinggi, optimal, itu mengurangi morbidity and mortality dari COVID-19. Oke. Jadi dok, kan kalau saya trace back sedikit nih dok ya, tadi dokter mengatakan bahwa ya ini vitamin D memang ada reseptornya di dalam tubuh kita dan memang efeknya itu bisa ke segala macam untuk pencegahan, untuk apa dan sebagainya. Nah dok, dokter ini kan sebenarnya kan background dari ortopedi nih dok. Apa sih dok yang membuat dokter tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai vitamin D ini dan khasiat-khasiatnya ini? Apakah memang vitamin D ini memang ada peranan sangat besarnya banget di tulang atau gimana nih dok? Ya, memang seperti saya katakan tadi kan, memang mulainya ini punyanya ortopedi lah katakan. Kan riket tulang anak itu kan ortopedi yang pegang. Tetapi saya harus katakan begini, saya harus berikan kredit semuanya kepada almarhum guru saya. Di Surabaya ada almarhum Prof. Joko Rusadi, ya, waktu saya pendidikan di Surabaya, beliaulah yang menanamkan betapa pentingnya vitamin D. Jadi bayangkan itu di tahun 90-91. Jadi tidak ada seorang pun yang bicara vitamin D saat itu kecuali beliau. Jadi beliau memang bilang, kalau Anda mau meneliti Henry, jadi almarhum ini luar biasa lah, visioner sekali ya. Jadi dikatakan vitamin D ini memang seperti missing link yang kita masih bingung, ini kenapa terjadi penyakit ini, kenapa terjadi penyakit ini. Ini kemungkinan besar jawabannya ada di vitamin D. Jadi cobalah kamu mulai meneliti vitamin D. Jadi itulah setelah saya juga menggali kepustakaan, belajar lagi mengenai vitamin D, saya juga merasakan ini dalam profesi kedokteran kan banyak bidang yang ternyata mau nggak mau kita bilang kita sebenarnya tidak tahu banyak. Kita harus mengakui tidak tahu banyak. Karena apa? Maka muncullah kata-kata apa? Saya ambil contoh ya, tidak ada maksud menghina teman sejawat ya. Kita sama-sama tidak mengerti kok. Jadi jangan menganggap kita tahu segalanya. Tidak. Makanya muncullah kata-kata apa? Ada yang pakai kata essential, ada yang kata idiopathic. Itu idiopathic karena itu tidak tahu backgroundnya, makanya dikasih nama idiopathic, ya toh? Jadi sebenarnya banyak hal bisa dijawab dari vitamin D, begitu. Jadi makanya yang terus kemudian saya ada mengadakan penelitian kecil-kecilan tahun 92 ya di Surabaya sebagai salah satu proyek pendidikan akhir saya, itu meneliti kadar darah vitamin D di Surabaya. Tapi memang sulit sekali karena mesti dibilang tidak ada sponsor dan pemeriksaannya mahal, tidak ada pemeriksaan itu bisa dilakukan di laboratorium manapun di Indonesia, hingga kita kirim ke Singapura waktu itu dan perlu waktu 3 bulan baru datang hasilnya. Kalau sekarang kan cuma hitungan jam. 3 bulan baru datang dan mahal sekali. Makanya itu penelitian kecil-kecilan lah, terbatas. At least sampelnya dianggap representatif, sehingga kita dapatkan hasil waktu itu 18,1 nanogram per mililiter. Nah, yang cukup menyedihkan adalah ternyata tahun 2020 WHO menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk rata-rata vitamin D terendah di ASEAN. Jadi tahun 2020 ternyata rata-rata kita cuma 17,2. Jadi selama 28 tahun berselang,
Tidak ada kemajuan, bahkan slightly turun ya, turun sedikit. Itu kenapa? Karena tidak adanya kesadaran. Kesadaran bahwa vitamin D ini penting. Bahkan, mohon maaf, masih banyak sekali, jangankan dia orang awam. Ya toh? Di antara tenaga kesehatan juga tidak ada kesepakatan kan. Mereka masih pakai dosis-dosis kecil. Bagaimana mau naik kalau cuma dosis yang dipakai dosis miniskul, ya? Dan saya sebenarnya juga sangat-sangat senang karena BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kan beberapa minggu lalu sudah menyatakan bahwa untuk nakes yang pegang COVID itu harus diberikan 5.000 IU per hari vitamin D, ya. Jadi ini sesuai sebenarnya dengan apa yang digariskan oleh Vitamin D Council USA, mengatakan bahwa starting dose should be at least 5,000 to 10,000. There is no dosage below 5,000. Kenapa? Karena kalau Anda pakai di bawah 5.000, Anda tidak akan mencapai target. Targetnya itu ada targetnya, optimal. Karena dalam keadaan kadar darah optimal lah, baru Anda bisa mengharapkan manfaat dari vitamin D. Gitu. Dok, kalau kita bicara vitamin D, kan banyak orang bilang, ya sumbernya vitamin D itu sebenarnya banyak ya dok ya. Kalau kita bilang, ntar katanya ada ya berjemur dari matahari dan sebagainya. Apa nggak cukup dok? Hanya berjemur saja dan tanpa suplemen? Apa nggak cukup dok? Oke. Jadi begini, sebenarnya ada sumbernya 3, kita sebutkan lah ya. Matahari, sumbernya memang selama ini dianggap itulah sumber terbesar. Kemudian dari makanan, kemudian dari suplemen. Tapi sebelum saya menjelaskan soal matahari, itu sangat tidak gampang untuk mendapatkan dari matahari. Jadi itu selalu orang berpikir begini, kan Tuhan kita maha besar, maha pemurah dan penyayang. Kan dia sudah menyediakan matahari. Masa sih kita perlu suplemen lagi? Kita tidak membantah itu, bahwa Tuhan maha besar, dia udah tahulah segala kebutuhan kita. Yang nggak benar itu bukan Tuhannya, tapi kita. Karena ada faktor-faktor yang membatasi kemungkinan kulit Anda membuat vitamin D dari matahari. Mari kita singgung sedikit supaya ada sedikit lebih insightful lah. Jadi jadi tentu kita harus pertama lihat UV index. UV index itu bisa kita lihat di apps di HP kita ada sekarang. Jadi di lokasi kita pagi buka, lihat UV index. Nah, kalau pagi sekali memang UV index masih 2, masih 3, itu tidak menghasilkan vitamin D. Vitamin D baru mulai dihasilkan kalau UV index 3,5. Ya. Biasanya 3,5 itu mulai jam berapa adanya? Jam 9. Mulai 3,5. Tapi belum maksimum gitu ya. Nanti saya bahas. Kemudian faktor kedua adalah polusi. Jadi kalau banyak polusi atau mendung terus, matahari tidak masuk. Jadi tidak masuk, ya nggak dapat lah kita, ya kan? Kemudian ada faktor lain yaitu latitude. Latitude tidak ada pengaruh di kita karena kita di Khatulistiwa kan? Khatulistiwa, kalau di US dikatakan itu north from Boston and New York, itu nggak dapat udah. Karena itu di atas latitude 40 derajat itu nggak ada lah vitamin D-nya, ya. Kemudian altitude itu kalau di ketinggian sinar matahari lebih baik daripada di lembah karena kita lebih dekat ke sumber matahari. Ya, terus tentu faktor yang kelima adalah season. Kita tidak ada lah season, itu urusan di negara barat. Yang terakhir, yang keenam itu adalah yang paling dipolemikan itu time. Jadi jam berapa ini, gitu kan? Nah, itu sudah dibilang tadi berhubungan dengan UV index itu mulai ada vitamin D itu kira-kira jam 9, ya. Tetapi ingat Dr. Michael Holick dari Boston University sudah datang ke Jakarta. Karena waktu saya bilang siang hari, itu banyak yang menyerang saya. Ya, saya maafkan karena saya akan bilang begini, ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Oke? Karena Michael Holick sudah datang ke Jakarta tahun 2011-2012, dia mengadakan penelitian di Bangkok dan di Jakarta. Kesimpulannya, di Jakarta, puncak ultraviolet B yang membentuk vitamin D, itu jam 11, jam 1. Jam 11, jam 1, sudahlah ya. Nah, tapi kalau saya bikin lebih lebar range-nya, yaitu jam 10, jam 2. Sebenarnya ini ada pendapat dari yang lebih jelas dari John Cannell. John Cannell ini presiden dari Vitamin D Council USA. Dia bilang, sebenarnya patokannya lebih jelas adalah kita tidak usah lihat jam, tetapi lihat bayangan.
Yang terbaik puncaknya adalah tepat di atas kepala kita, yaitu pada saat Anda jemur, tidak boleh ada bayangan. Jam 12 nih kira-kira. Ya. Kalaupun ada bayangan, itu syaratnya adalah bayangan Anda itu harus lebih pendek dari tinggi badan Anda. Jadi kalau coba jam 8 atau 9, itu bayangan panjang. Itu yang banyak ultraviolet A, bukan ultraviolet B. Ingat, ultraviolet A tidak membentuk vitamin D, malah cenderung merusak kulit. Demikian pun sore. Ya, itu saya baru cerita 6 faktor dari luar, extrinsic, external factors. Ada lagi internal factors. Ternyata internal factors itu ada 6 juga. Ya. Jadi kita mulai. Skin type. Nah, ini dia. Skin type itu manusia dibagi 1 sampai 6. Ya, kalau Fitzpatrick membagi 1 sampai 6. Caucasian, bule itu 1. Kita orang Asia Tenggara itu 4 sampai 5. Nah, hubungannya apa? Jadi dikatakan kalau Caucasian, karena dia tidak ada lapisan melanin yang merupakan pembatas sinar matahari, dia kalau berjemur midday, orang muda dengan syarat muda ya, itu 10 menit dia akan dapat kira-kira 10.000 IU. Sama dengan minum 1 kapsul 10.000. Nah, ini sekaligus untuk menyatakan bahwa 10.000 itu aman. Oh, kita dapat dari matahari aja bisa 10.000 kok. Nah, kalau skin type ini kalau kita hubungkan dengan kita itu tipe 4 atau tipe 5 lah. Ya, tipe 4, katakan tipe 4. Oh, kalau saudara-saudara dari Papua mungkin tipe 6, itu sama dengan Black American. Itu lebih susah lagi. Kalau tipe 4, untuk mencapai 10.000 seperti si bule tadi, itu perlu jemur 4 kali lipat, 40 menit. Oh, oke. Jadi kalau you sunbathing 40 menit siang hari, itu pasti you get sunburn. Jadi waktu kulit kemerahan sebelum sunburn itu, produksi vitamin D berhenti. Itu sebabnya vitamin D Anda tidak bisa paksa. Ada yang bilang, kalau begitu saya jemur 2 jam. Ya nggak bisa. Pada saat 30 menit sudah kebakar, berhenti. Anda jemur lagi juga nggak ada gunanya. Oke? Itu baru skin type. Kemudian yang paling kontroversi juga banyak yang pakai jemur tapi pakai sunblock. Ini ambigu nih, ambigu buat apa ini? Nggak jelas ini. Takut hitam. Takut hitamnya nggak mungkin jemur. Wanita tidak mau jemur lah. Wanita tidak mau jemur lah, sudahlah. Ya. Kemudian berat badan. Yang ketiga itu faktor ketiga adalah berat badan. Makin obes Anda, makin rendah vitamin D Anda, kemudian makin susah Anda naikkan dari matahari. Ingat ya. Jadi itu kaitannya sebenarnya kalau orang bilang patokannya berapa? Itu ada BMI kan. Tapi yang gampang-gampangan ya kalau nggak mau hitung BMI, udahlah. Kalau pria itu harus di bawah 90 cm. Ya 100 lah saya kasih. Lingkar pinggang 100. Di bawah 100. Kalau wanita di bawah 80. Coba ukur aja sekarang, ya kan? Nah itu mengenai weight, jadi berat badan. Kemudian umur. Nah ini yang banyak orang-orang yang sudah berumur kayak saya, tapi lupus dia, kena penyakit lupus, lupa usia. Jadi dia bilang, oke, kalau yang muda dokter bilang, yang bagus tuh kira-kira umur 20-25 kan. Kenapa muda? Karena tuh kulitnya masih bagus, ada bahan dasar di sana. Sehingga kena matahari bisa jadi vitamin D. Tapi kalau kita sudah berumur, itu kalau dikatakan umur 40 mulai turun. Kalau kayak saya di atas umur 60, lebih baik tidak usah. Kenapa? Karena kemampuan kita membentuk vitamin D dari sinar matahari, itu cuma 1/4 dari anak muda. Jadi bayangkan tadi, dari warna kulit kita udah salah, udah kurang nih. Kemudian tambah umur lagi, kurang lagi, gitu loh. Kurang lagi, terus berat lagi, kurang lagi. Berat lagi, makanya kurang. Nah kemudian yang kelima itu adalah culture. Jadi kalau kita tertutup, kalau kita mau jemur kan harus telanjang, karena tidak pantas telanjang. Jadi wanita pakai bikini, laki-laki pakai celana berenang kecil, gitu ya. Jadi mesti siang, mesti muda dan pakai celana berenang. Nah ini ada the final nail on the coffin katanya. Jadi udah terakhir nih ya. Faktor ke-6, jadi faktor ke-12 itu genetik. Genetik juga saya baru belajar. Ternyata ada nutrigenomik namanya. Itu kan pengaruh genetik terhadap apa yang kita makan, apa yang kita dapat dari sinar matahari. Ternyata 86% orang itu ada variasi gen. Ada variasi gen yang menyebabkan tidak bisa membuat sinar matahari itu jadi vitamin D banyak. Tidak bisa. Dari minum pun tidak bisa. Jadi bagaimana mengatasinya? Itu tetap suplemennya harus ditambah. Kalau orang bilang, kalau gitu juga saya jemur bisa dong panjangin. Ya nggak bisa, kan tadi ada faktor pembatas. Jadi jemur nggak bisa. Nah terus kemudian bilang, kalau gitu saya makan deh. Makan bagaimana? Anda mau makan banyak? Anda mau jadi obes lagi? Kan nggak bisa. Nah itu Jadi faktor gen ini yang sudah merupakan final decision, you cannot even achieve that. Jadi gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah
memang ahli gizi sudah ngomong, kalau dari makanan itu cuma menyumbang 15-20% dari kebutuhan vitamin D Anda. So, in conclusion, saya singkat aja gini, bahwa Anda boleh mau jemur kapanpun, sampai kapanpun, terus makan apapun silahkan. Anda ketahui bahwa itu hanya tambah-tambah. Karena Dr. Renu Mahtani dari India, ini peneliti vitamin D yang top juga, dia sudah mengadakan penelitian di India, bahwa kalau Anda jemur kayak apapun ya, ternyata mau telanjang, mau bagaimana, itu akhirnya Anda akan mencapai kadar vitamin D dalam darah sekitar 40-an. Nggak cukup. Karena kriteria sufficient itu kan 30-100. Dikatakan sekali lagi, kalau 30-40 cukup untuk tulang. Untuk rickets oke lah. Untuk patah tulang oke. Tapi untuk melawan COVID-19, you need 80-100. Oke. Jadi jelas. Dok, berarti banyak yang salah kaprah ya dok ya selama ini. Wow, kalau lagi berjemur salah di Instagram pada foto-foto selfie, semakin panjang bayangannya, dia bilang matahari lagi terik-teriknya gitu kan? Iya, ya, ultraviolet A, udah gitu pakai baju semua, mana bisa? Iya. Kalau dalam hal baju itu harus 85% terbuka. Makanya pakai bikini wanita, laki-laki pakai swimsuit yang kecil. Gitu. Kalau pakai baju nggak bisa. Oke, dok, tadi kan bicara dari matahari, dari makan, nggak cukup. Oke, dari tadi ngomong cukup, nggak cukup. Jadi dok, kan dokter tadi bilang, jadi kalau 30-40 itu ya cukup untuk tulang lah kira-kira. Kalau mau yang lain-lain ya harus lebih dari itu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Nah dok, berikutnya sebelum kita ngomong yang kadar-kadar nih dok ya. Berarti kalau gitu harus minum vitamin D-nya itu berapa EU sebenarnya. Apakah ini sesuatu yang, pertanyaan saya adalah apakah ini sesuatu yang berbeda setiap umur? Kadang-kadang kalau obat atau vitamin anak-anak kan umur sekian sampai sekian berapa kadarnya, kalau ini sekian-sekian berapa. Apakah itu juga berlaku untuk kita atau is it one size fits all? Ya tembak aja sekian atau gimana nih dok? Nggak ada dalam vitamin D, mana ada one size fits all, nggak ada. Karena gini, dosis itu selalu ditanyakan. Padahal dosis itu cuma alat. Kalau Anda mau bagus, yang bilang bagus itu bukan dosisnya. Jadi kalau Anda bilang 5.000 udah bagus ya, 10.000 udah bagus ya, 20.000 udah bagus ya, itu dijawab begini. Emangnya Anda yakin yang Anda minum 20.000 itu semua akan diserap oleh tubuh Anda? Emang pencernaan Anda begitu bagusnya? Ingat, pencernaan pun turun dengan bertambahnya usia. Jadi dosis berapapun itu hanya alat untuk mencapai kadar optimum. Nah, sekarang kita bicara kadar dalam darah jadi patokannya, bukan dosis. Dosis itu cuma alat untuk mencapai itu. Ibaratnya kayak anak kecil mau belajar 2 jam atau 10 jam, kalau nilainya, patokannya nilainya, ya kan ya? Nilainya bukan berapa banyak waktu dia belajarnya, gitu. Bukan, sama aja nih, bukan berapa banyak dosisnya. Ya. Nah, dok, sekarang mau bicara kadarnya sekarang dalam darah. Nah, tadi dokter sempat menyinggung sedikit, 30-40 ya buat lawan tulang lah dan sebagainya. Dok, tapi apakah itu juga sesuatu yang one size fits all untuk semua, pokoknya umur berapa aja, kadar yang diperlukan adalah sekian, atau juga ada ininya lagi nih dok? Oh, umur sekian baiknya seginilah atau gimana gitu? Tidak. Jadi intinya cuma begini, tergantung sekarang, ini Anda mau ikut kriteria mana, ini pun ada kriteria yang berbeda. Jadi kriteria yang berlaku di Indonesia itu mengatakan di bawah 30 jelek lah, mau istilahnya defisiensi, insufficiency, it's just the same thing. Harus yang dikatakan cukup itu harus 30-100. Nah, ini kita bahas dulu. Ini kriteria ini yang di laboratorium kita, ini sudah sangat dikritik di luar negeri. Kenapa? Karena ini kriteria ini adalah dari Institute of Medicine, ini badan pemerintah di Amerika. Dikeluarkannya tahun 1962. Jadi sudah berapa tahun ini? Sudah berapa tahun ya? 60 tahun. 60 tahun ini ya. Ya. Dikritiknya kenapa? Begini. Dikatakan sufficient itu 30-100. Coba lihat kriteria yang aslinya. Di atas 100 disebut potential toxicity. Oke? Jadi di atas 100 itu dia nggak jelas sudah. Dia cuma bilang potensial. Itu kan ragu. Dari namanya aja udah ragu. Potensial. Misalnya kita datang. I'm not that type of person. Saya nggak akan puas dengan jawaban itu. Saya nggak mau potensial. Berapa yang benar? Strict dong, jelas jawab. Terus saya juga itu kriteria itu dikritik karena gini. Orang akan tanya, bagaimana normal? Berapa normalnya? Atau berapa optimalnya?
Karena tidak ada kata normal, tidak ada kata optimal di sana. Cuma ada cukup, tahu-tahu keracunan kemungkinan. Oke? Makanya tergantung lah Anda mau ikut siapa. Tapi kalau kita kan rata-rata konservatif. Jadi kan begini loh. Sudah dikatakan oleh Max Planck, itu kan itu yang saya kirim, itu pemenang hadiah Nobel Physics ya. Itu kalau mau merubah satu pandangan untuk satu yang baru, itu perlu generasi. Perlu generasi. Generasi ini mungkin sudah berlalu, baru muncul generasi baru yang bisa menerima ide baru itu. Ya, karena gini. Jadi kalau kita ambil tetap stick to the rule. Saya nggak mau lah, saya maunya ikut yang inilah. Pokoknya karena ini tetap dinyatakan sebagai yang berlaku. Oke. 30 sampai 100 sudah dikatakan tadi kan. 30-40 buat tulang doang. Jadi apa kita harus aim for topnya, top partnya, top tiernya yaitu 80 sampai 100. Nah kalau anak-anak itu berdasarkan penelitian cukup 60-80. Tapi jangan tanya saya. Karena saya punya kriteria sendiri. Dan I keep my blood level always above 120. Jadi kalau orang bilang keracunan, apanya yang keracunan? Saya tambah sehat, ya. Segala keluhan saya. Jadi gini, ini personal experience bahwa kenapa saya begitu semangat dengan vitamin D? Karena vitamin D sudah menolong saya sendiri dan mohon maaf nih ke teman-teman neurologis. Ya, saya udah keliling lah dulu. Pada saat saya berumur 60, itu saya BPPV. Jadi benign paroxysmal positional vertigo. Jadi udah ke beberapa neurologi nggak ada. Memang itu biasa kepada orang tua apa segala ada masalah dengan kalsium deposit di telinga. Jadi you mesti latihan. Tiap kali latihan itu kita muter. Saya nggak percaya terus terang. Saya pergi ke I have a cousin who is a doctor in Singapore, ya, Ibu Amel ya. Jadi saya melalui dia saya juga pergi ke neurologis top lah di Singapura. Semua jawabannya sama. Dan dalam hal ini saya akan bilang dokter kita tidak kalah. Sama aja kok. Lu ke Singapura juga sama. Tapi tanpa sadar waktu saya meningkatkan vitamin D saya catat kira-kira 70-an ya. 70-an. Vertigo saya, BPPV yang katanya tidak bisa diobati itu, hilang, amblas sampai sekarang. Tidak pernah ada. Jadi kalau orang mau bicara vitamin D, saya pembelanya nomor 1. Kenapa? Karena my own experience, I treat my vertigo hanya dari vitamin D. Mohon maaf nih, bukan dari dokter lain. Oke? Kemudian setelah itu saya dapat, saya cari, saya gali itu ke pustakaan, memang ada dikatakan. BPPV itu seperti banyak kelainan lain adalah karena vitamin D kurang. Jadi saya dapat itu accidentally. Itu artinya. Nah, tetapi begini, kalau saya pakai kriteria lain. Jadi tidak ngawur ini. Ada kriteria dari Dr. Judson Somerville dari Texas. Dia mengatakan optimal blood level itu harus 100 sampai 140. Nah, itu yang saya anut. Ya, karena sebagai contoh lagi nih, yang tidak bisa dibantah. Orang lain mau tidak sependapat silahkan. Tetapi gini, anak perempuan saya berumur 40-an, suaminya juga sama umurnya. Bulan Desember mereka berlibur ke Bali. Dan ternyata di Bali mereka tinggal satu villa, makan satu piring dan sebagainya sama-sama lah. Dan sudah jelas kalau satu kena COVID, suami kena COVID, istri pasti kena, gitu kan? Kenyataannya tidak. Jadi mantu saya, ya ternyata kena COVID, saya suruh periksa coba vitamin D-mu, karena dia juga sudah kasih dosis tinggi lah. Ternyata waktu kena itu vitamin D-nya 70 nanogram per mililiter. Tetapi anak perempuan saya tidak kena. Nah, saya tanya dia, coba kamu periksa berapa? Ternyata anak perempuan saya waktu saat tidak kena itu 117. Jadi mantu itu sampai dirawat di Siloam, Bali. Keluar. Nah, waktu dia dirawat karena kena, dan anak saya walaupun tidak kena, saya naikkan dosisnya. Tinggi lah. Jadi kalau dosis COVID saya kan sampai 50.000 untuk pasien COVID. Pasien yang tidak COVID tapi kontak dengan pasien yang positif, naik sampai 30. Nah, ternyata Bu Amel, setelah dia 2 minggu, 10 hari udah keluar dari Siloam, Bali, kembali ke villa, tinggal sama-sama, saking senangnya, ya toh, terus akhirnya tinggal 4 bulan di Bali, senang-senang main sepeda dan sebagainya, karena sepi, dia bilang, oke. Dan ternyata setelah dia COVID, dirawat, keluar, kembali ke villanya, 3 minggu kemudian, mereka dapat anak. Hamil si anak saya, jadi positif. Padahal, sorry lagi, ini pengalaman ya, sorry lagi, karena dia sebenarnya sudah berusaha hampir 2 tahun
untuk mendapat anak, anak kedua ya, anak pertamanya sudah 2 tahun lebih kan, dengan dokter juga di Siloam Kebon Jeruk lah. Sudah IVF 2 kali, 2 kali IVF, nggak berhasil gitu. Dan dia berhasilnya karena vitamin D. Jadi pada saat terjadi hamil, saya kepengen tahu dong, coba cek lagi vitamin D-mu, karena ini penelitian yang tidak bisa dibantah, walaupun ini hanya satu kasus ya. Saya cek, waktu terjadi kehamilan itu, si suami, mantu saya, 170, karena dia dikasih dosis tinggi sama saya. Terus anak saya, istrinya, 150. Disitulah terjadi kehamilan, coba. Sekarang saya lihat pasien saya, karena saya ceritakan itu. Banyak pasien yang mengalami itu. Betapa mereka itu berterima kasih sama saya. Itu bayangkan ya, Bu Amel ya. Untuk dokter yang punya hati nurani, bukan uang yang dicari. Tetapi pada saat kita mendengar berita itu, dia bersyukur sekali, sampai mengucurkan air mata. Saya sendiri, I had teary eyes, knowing that. Kalau kita dapat berita gitu, kita juga ikut terharu. Betapa hebatnya. Jadi ini tangan Tuhan sendiri yang turun tangan melalui vitamin D. Jadi pada saat karena kena musibah, kita udah bilang, waduh kita kena musibah nih. Ternyata melalui vitamin D yang tinggi, malah dapat keturunan yang sudah didamba-dambakan itu. Wah, congrats juga nih dok, tambah cucu nih berarti. Dok, nah sekarang dari tadi ngomong mengenai konsumsi vitamin D. Ada pertanyaan dari sahabat Siloam juga di sini. Sebenarnya kapan waktu yang tepat minum vitamin D ini? Apakah di pagi hari? Apakah di malam hari? Ada waktu tertentunya nggak dok? Begini, memang manusia itu kan beda-beda ya. Makanya susahnya itu nggak gampang gitu jadi dokter, karena ini nggak textbook semua. Karena manusia itu kan beda. Tiap orang beda. Kemudian biarpun saudara kembar juga beda, ya kan? Contohnya begini, dianjurkan pokoknya sesudah makan, tidak boleh perut kosong karena dia perlu lemak untuk bisa diserap. Jadi sesudah makan. Jadi kalau saya anjurkan minum setelah makan pagi, gitu ya. Cuman ada downside-nya begini, pada orang tertentu vitamin D itu membuat kita rileks. Jadi timbul rasa ngantuk. Nah, kalau ada rasa ngantuk, geser sesudah makan malam. Geser sesudah makan malam. Tetapi ada mekanisme lain, makanya itu dalam hal vitamin D itu tidak ada yang one size fits all lagi. Ada yang bilang saya minum sesudah makan malam dok, malah saya nggak bisa tidur. Kok bisa begitu? Padahal dokter bilang kalau orang yang ngantuk minumnya malam supaya tidurnya bagus. Ternyata memang ada mekanisme lain. Jadi begini, pada orang tertentu yang minum vitamin D malam, ternyata vitamin D-nya itu berpengaruh kepada produksi melatoninnya. Melatonin adalah hormon tidur kita. Ya, betul. Yang kalau kita sudah berumur malah kita minum tablet melatonin sebelum tidur. Nah, ternyata pada orang tertentu vitamin D itu interfere with the production of melatonin. Jadi malah nggak bisa tidur. Kalau dalam hal ini makanya pindah. Lu ke pagi aja atau siang gitu, asal sesudah makan. Demikian. Nah, taunya dari mana dok? Oh nggak, saya nggak cocok nih minumnya malam. Oh saya nggak cocok minum pagi. Apa dicoba 2-3 hari atau? Iya, dicoba. Apa dicoba, nih ininya indikatornya? Berapa kali nih? Coba 1-2 hari aja. Kalau 1-2 hari aja, cocok, geser. Makanya jawabannya begitu. Tiap orang lain. Makanya itu sebabnya Bu Amel. Kan saya juga dibilang, kok bisa sih mesti kalau mengenai vitamin D perlu konsultasi, saya bilang gitu kan. Karena vitamin D different. Vitamin D ini bukan vitamin, pure vitamin. Itu misnomer. Dia kasih nama itu salah sebenarnya. Vitamin D ini adalah prehormon. Jadi nggak bisa minum begitu aja kayak vitamin C. Udah beli minum. Kalau you minum sendiri susah. Sudah dikatakan, literatur mengatakan kalau Anda ambil vitamin D, apalagi untuk meningkatkan sampai kadar darah optimal ya. You need a doctor who really knows what he's doing. Bisa sendiri itu nggak bisa. Sedangkan Anda tanya dokter aja nggak semua dokter tahu kan. Dok, tadi bicara toksik ya dok ya. Mau tanya dok, kapan kita tahu ternyata vitamin D ini sudah menjadi toksik dalam tubuh kita? Ada tanda-tandanya nggak secara fisik atau apa yang kita bisa watch out? Jadi begini. Semua itu gejalanya tidak spesifik. Jadi bisa mual, bisa muntah, bisa pusing. Susah, nggak ada yang spesifik lah, ya. Nggak seperti mungkin kayak DBD, ada kemerahan, nggak ada ini. Jadi gejalanya tidak khas. Makanya patokannya adalah darah. Itu sebabnya kita harus cek darah, dianjurkan tiap 2 bulan cek darah. Makanya tiap 2 bulan? Ya, tiap 2 bulan cek darah.
Bahkan kalau sudah di atas, ya kan kalau di bawah 100 sih, masih di bawah 100, paling cuma cek darah. Kalau Anda mau lebih hati-hati, cek kadar kalsium, kalsium total, kalsium ion. Ya, kalau sudah di atas 100, ditambahkan lagi urinary kalsium, kalsium 24 jam di kencing, kemudian ditambah hormon paratiroid. Jadi harus cek, kalau nggak bisa kita tahu ini keracunan apa tidak. Cuma kalau soal keracunan, ingat lagi, penelitian sudah ada banyak, ada dari Queen's Medical Hospital di Kanada, itu penelitian sudah menunjukkan, dan banyak lagi penelitian, jurnal ilmiahnya, itu keracunan itu hanya terjadi kalau Anda mencapai 300 nanogram per mililiter dalam darah, yang hampir tidak mungkin kita capai. Kenapa, Bu Amel? Karena banyak sekali hal-hal yang menurunkan vitamin D kita. Banyak sekali. Contohnya gini aja deh. Kalau kita stres, pandemi gini semua orang stres, vitamin D-mu turun. Jadi, terus kalau Anda kurang tidur, vitamin D-mu turun. Obat-obat kolesterol, vitamin D-mu turun. Obat tensi, vitamin D-mu turun. Makanya saya kalau orang berbicara mengenai keracunan, selalu kan kekhawatirannya ke sana. Saya mau quote dari Dr. John Cannell. John Cannell itu presiden dari Vitamin D Council USA. Dia bilang gini, if you are worrying about toxicity, then it is like worrying about drowning, when in fact you are dying of thirst. Jadi Anda tuh khawatir tentang keracunan. Itu sama dengan khawatir tentang tenggelam, padahal Anda sudah mau mati di padang gurun barangkali, udah mau mati kehausan, kekurangan cairan. Masih bicara tenggelam gitu loh. Ini jauh sekali, susah sekali untuk mencapai sana, gitu loh. Oh, ini menarik sekali ya dok ya. Ini masih banyak pertanyaan yang masuk juga nih. Saya juga sambil bacakan dari tadi nih dok. Yang berikutnya dok, ada juga yang menanyakan bagaimana dok pengaruh vitamin D yang begitu banyak, dosisnya tinggi terhadap ginjal kita dok. Banyak yang mengatakan kalau kita minum vitamin pada umumnya itu sayang ginjalnya, kasihan ginjalnya. Ini bagaimana dok dengan vitamin D? Ya saya luruskan. Ini vitamin. Ini suplemen yang sama, dasarnya sama dengan yang kita dapat dari matahari. Ingat tadi saya katakan orang muda, Caucasian muda itu jemur 10 menit dia bisa dapat 10.000. Itu menyatakan kalau 10.000 itu dosis yang sangat aman, gitu ya. Nah, tapi soal ginjal itu beginilah. Saya punya video juga yang saya sudah terangkan. Kelainan ginjal itu kalau masih tidak final or terminal stage itu sangat dibantu malah. Ginjalnya bisa diperbaiki. Ya, filtration rate-nya membaik, kadar kreatininnya membaik. Hal ini sudah saya konsultasikan kepada dokter siapa namanya kita nih, Simatupang, Lydia Simatupang, nefrologis kita. Dia bilang yang tidak boleh itu vitamin D adalah kalau dia sudah terminal stage, udah grade 4, yaitu yang sudah on hemodialisis atau sudah di mesin cuci darah. Itu tidak boleh. Karena memang kita memerlukan fungsi ginjal untuk mengaktifkan. Karena yang kita minum itu vitamin D belum aktif. Dia diaktifkan pertama di liver, kemudian di ginjal. Itu perlu fungsi ginjal. Tapi tidak harus prima. Karena dia bilang kalau kelainan ginjalnya itu masih grade 1, 2 yang ringan-ringan, itu nggak apa-apa, malah diperbaiki. Nah kalau saya bilang, kalau Anda begitu khawatirnya tentang ginjal, ya you consult the nephrologist, you know. Jangan semua diputuskan sendiri. Memang kita katakan vitamin D ini guideline yang ada itu kan untuk orang sehat sebenarnya, ya kan? Contohnya kalau Anda sudah dicuci darah, itu Anda makan apapun sudah semua diatur. Jadi jangan lagi bicara let alone talking about vitamin D kan gitu. Jadi ada baiknya kalau Anda ragu konsul. Tapi sepengetahuan saya atas dasar konsultasi dengan teman-teman nefrologis nggak apa-apa, kecuali Anda sudah dicuci darah, sudah di mesin cuci darah. Oke, ini mungkin salah satu pertanyaan terakhir nih dok. Ada yang menanyakan, apa saya vegetarian? Apakah ada vitamin D untuk vegetarian? Ada kan, yang dari vegan ada kan. Yang vegan ya itu kita singgung sedikit. Sebenarnya begini, kan ada dua bentuk ya. Bentuknya itu gel yang seperti minyak ikan itu, atau bentuk bubuk atau kapsul. Ya, karena concern saya sebenarnya bukan itu. Saya sampai tanya ke banyaklah factory-nya di US ya. Ternyata saya tanya gini, kan yang lebih banyak itu sebenarnya yang dipasarkan adalah yang bentuk gel. Bentuk gel. Kenapa? Karena orang tahu nih, vitamin D ini kan harus larut dalam lemak. Ya, fat soluble. Jadi harus dalam bentuk itu supaya lebih diserap katanya. Oke, tapi saya tanya, buat Indonesia yang penting ini halal apa enggak?
lu yakin ini halal? Tidak satu pun pabrik berani bilang halal. Kenapa? Dia bilang, kenapa? What is your concern about halal? Of course, we have a lot of Muslim population. So I need to know about that. Dia bilang, tidak satu pun gel itu boleh bilang bahwa dia halal. Karena kalau you Muslim, you mau cari halal, you pergi ke vegan produk. Itu dalam bentuk kapsul. Jadi kalau gelatin itu kulitnya itu dari bovine ya, dari binatang haram itu justru gitu loh. Oke, noted dok. Berarti memang ada opsi untuk vegetarian tuh. Berikutnya ada, dok. Vegan kapsul ada. Sejak umur berapa dok seseorang boleh mulai dengan rutin mengkonsumsi vitamin D? Apakah sejak anak-anak? Iya. Jadi start from the first day of your life. Karena itu bukan anjuran saya, tapi anjuran dari American Pediatric Association. Bilang, neonatus itu yang baru lahir itu, Anda siap-siap ya, sampai umur 1 tahun, Anda berikan tiap hari 500 sampai 1000 IU. 500 dok? Udah mulai dari awal? Dari baru lahir. Ya, ini yang ngomong bukan saya. Jadi kalau, mohon maaf kalau teman-teman pediater bilang punya pandangan lain, saya cuma menyitir pendapat dari American Pediatric Association kok. Kenapa? Karena dia katakan memang, apalagi sebagian besar, ini kan pandemi, sebagian besar wanita hamil itu mana? Vitamin D-nya berapa? Ya, apalagi kan banyak yang ASI eksklusif. Itu ASI sangat minim, hampir tidak ada itu vitamin D-nya. Jadi kalau kamu kasih ASI eksklusif, amblas itu bayi, amblas, sudahlah. Oke dok, ini sangat informatif sekali ya dok ya. Malah hampir banyak pertanyaan saya tidak bacakan karena memang dokter sudah bahas pertanyaan-pertanyaan yang sangat general ya, seperti kapan minumnya, apakah orang gemuk membuat vitamin D berkurang, dokter juga sudah bahas di penjelasan dokter. Banyak yang mengatakan juga apakah dengan kadar vitamin D yang optimal, kolesterol juga bisa baik. Tadi dokter juga sudah menyinggung hal-hal tersebut ya. Bisa. Tensi baik, kolesterol baik. Oke, nah terakhir nih sebenarnya dok, nih untuk menutup kita pada malam hari ini nih dok, apakah bahaya tidak cek kadar vitamin D terlebih dahulu, tapi hanya minum vitamin D secara rutin? Jadi saya akan balikin begini, kalau Anda minum obat kolesterol, Anda cek kolesterol dulu nggak? Itu aja. Pasti, sama. Ya. So use your common sense gitu loh. Karena kalau tanpa ngecek itu Anda meraba-raba. Anda mau pengobatan kira-kira. Pengobatan itu sesuai target. Ada target yang harus dicapai, makanya harus terukur. Jadi kalau bilang, saya nggak mau periksa ya gimana? Ya itu masalah lain. Tapi kalau Anda tanya kita ini Siloam terukur. Nggak pakai kira-kira. Nggak ada ilmu kira-kira di sini. Begitu. Dok, Kak Afdol lah, dokter spesialis tulang. Kalau nggak bahas tulang sedikit lah dok, di akhir kata lah dok ya. Oke, dok, di vitamin D juga berkaitan sekali dengan kalsium dan tulang. Sebagai spesialis ortopedi, pastinya sudah banyak pengalaman dampaknya kekurangan vitamin D terhadap tulang apa, dan apa tips dan triknya untuk jaga kesehatan tulang dok? Ya, vitamin D itu sangat penting buat fungsi osteoblastik, jadi pembentukan sel tulang. Jadi kalau saya ditanya sekarang, pengobatan saya terhadap pasien-pasien osteoporosis, itu tidak lagi memakai obat-obatan yang dibilang anti-reseptif. Jadi itu kayak, saya tidak boleh sebut merek lah. Jadi ya, saya cuma bilang pengobatan saya hanya vitamin D. Karena vitamin D itu yang merangsang pembentukan sel tulang, osteoblast. Ya. Nah, selain itu yang beda dari saya adalah vitamin D ini kalau kita sudah tinggi, saya bilang sekali lagi sudah tinggi ya, sudah bagus kadarnya, kita tidak perlu minum kalsium. Tidak perlu ditambahkan kalsium. Kenapa? Karena gini, jadi jangan salah ya, saya tidak pernah bilang manusia tidak perlu kalsium. Manusia perlu kalsium, karena kalau tanpa kalsium, semua otot tidak bisa berfungsi, dan yang paling bahaya adalah otot yang terpenting itu, otot jantung. Oke? Jadi, tapi vitamin D itu fungsinya adalah dia meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan. Jadi tidak ada susu, tidak ada tablet kalsium, dari makanan saya bilang. Kalau vitamin D Anda bagus, dia meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan sampai antara 10 sampai 20 kali lipat. 10 sampai 20 kali lipat loh. Jadi Anda cenderung dibanjiri oleh kalsium di darah Anda.
Nah, Hmm. fungsi dari vitamin D juga adalah selain menyerap kalsium dari usus, makanan di usus, tapi dia membawa vitamin D, kalsium yang sudah ada di pembuluh darah itu ke tempat target organ, yaitu gigi dan tulang. Tapi kalau sudah dibanjiri, si vitamin D ini nggak kuat. Makanya dia butuh bantuan vitamin K2, K2. Itu fungsinya Hmm. mengikat kalsium, membawa dia Mhm. ke tulang. Sekali lagi, jadi fungsi K2 itu adalah Ah, membersihkan jantung dan menguatkan tulang. Nah, jadi kaitannya dengan kalsium, kalau saya dengan literatur yang ada, ya, itu hanya aha. diberikan pada wanita hamil, hanya diberikan Ya, pada ya, anak-anak yang masih tumbuh. ya, Nek, ya. nek wes tuwek kayak 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 aku, ya jangan lupus, jangan ikut-ikutan, ya toh, jangan Jangan lupa ikut-ikutan. usia. Ya, Lupa, karena lupa kalau usia. Oke. ya kalau misalnya Anda minum kalsium, Anda sedang memupuk plak di jantung Anda. Satu, Hmm. Anda sedang memupuk penumpukan kalsium di jaringan lunak Anda, ya nanti jadi pengapuran dan sebagainya. Hmm. Kemudian keluar di urine jadi batu ginjal. Ya, itu. Jadi itu Oh, sebabnya saya oke. tidak pakai kalsium lagi, asal dengan syarat vitamin D-nya tinggi. Kalau sudah vitamin D tinggi, kita sudah dapat lebih dari cukup. Kalau misalnya katanya sehari-hari itu yang dibutuhkan cuma 400 sampai 600 miligram kalsium. Ya, Ya, itu ya. bisa didapat dari makanan. Tidak perlu susu, tidak perlu tablet kalsium. Ya. Tapi kalau vitamin D Anda masih 10, 17 rata-rata Indonesia, ya masih perlu kali. Kan ini kan perlu Ah, proses. Sampai ya, mencapai optimal, lupakan kalsium. ya. Dok. Gitu. Ini ada yang tanya-tanya juga di terakhir mungkin ini banyak sekali pertanyaan dari tadi saya bilang terakhir-terakhir tapi pertanyaan mengalir terus nih dok. Hmm. Yang mungkin ini seru juga. Dok, gimana dengan injeksi atau suntik vitamin D? Nah ini Dianjurkan bagus nggak dok? sekali. Saya sebenarnya lagi tunggu-tunggu ini. Kok ini nggak muncul. Jadi terus terang begini. Saya nggak berani ngomong gini lah ya. Jadi sudah umum bahwa banyak sekali orang yang dokter-dokter yang memberikan suntikan. Dan Mhm, sekarang gampang mhm, sekali orang mau disuntik karena bagus cepet nih, gue perlu cepet untuk lawan COVID. Tapi sudah ada mhm, penelitian meta analysis. Jadi itu ya ada banyak penelitian dalam 10-20 tahun terakhir yang mhm, membedakan dosis harian sama dosis mingguan sama dosis bulanan atau dosis suntikan. Itu kan depo mhm, semua. Bolus sekali mhm, kasih gede gitu. mhm, Nah, mhm. itu sudah disimpulkan oleh Profesor Bruce Hollis dari South Carolina. Ini dia sebenarnya profesor pediatrics, tapi dia meneliti vitamin D, ya. Mhm, Itu mhm, mesti diingat gini, vitamin D apapun bentuknya, mau tablet, mau suntikan, itu mhm, half-life. Kalau half-life mesti dijelaskan. Jadi kadar dalam darah kita dalam mhm. waktu itu tinggal separuh. Jadi Oh, half-life dari D3 itu yang kita minum atau kita terima aha, suntikan, itu hanya aha. 24 jam. Ingat ya. Oke, Makanya yang aha, terbaik itu polanya adalah minum tiap hari itu vitamin D. Karena sebagai contoh ya, oke, 600. Dia kasih 600.000. Hari aha, pertama 600.000. Besok ya. udah tinggal 300 itu. Oke? Oh, Lusa jadi tinggal 150. Lusa lagi, aha, saya udah hitung 2 minggu habis itu 2 minggu. Itu kalah jauh ah, dengan Anda minum tiap hari. tiap hari Jadi tidak secara ada tidak rutin. Jadi tidak ada tempat itu buat depo, buat kalau 1 minggu, masih gray area deh. Tapi kalau udah Aha, 1 bulan sekali, ada yang 6 bulan aha. sekali itu a big bull, udahlah. Oke, even kombinasi pun dokter rasa nggak perlu. Asal kita konsumsi secara rutin, minum sebenarnya udah cukup gitu ya dok ya? Iya, jangan sampai ini suntikan digunakan untuk tujuan komersial. Oke, Jadi oke. kan pasien memang sekarang maunya cepat. Dan tidak selalu Ya, yang cepat, yang besar itu baik, ya kan? Bigger is not betul. always better, gitu. Ya. Dok, wah, terima kasih banyak nih, Dok. Ini ilmunya sangat-sangat berguna sekali untuk banyak kita dan ternyata banyak dari kita mungkin yang salah kaprah ya, Dok ya. Apalagi Sebagian besar, seringkali Ibu Amel. ya. Sebagian besar, mohon maaf saya bilang. Ya, jadi dok, bisa nggak saya simpulkan dari pembicaraan kita pada malam hari ini bahwa dosis suplemen vitamin D itu tidak one size fits all. Kebutuhan setiap Exactly. orang itu berbeda-beda dan tadi dokter sudah Betul. menjelaskan ada 6 faktor eksternal dan ada 6 faktor internal. Dan Ya, untuk mengkonsumsi vitamin D, tentunya kita perlu berkonsultasi dengan dokter dan ya, harus dalam pengawasan dokter. Dan ya. untuk dosis,
bukan berapa banyak dosis yang kita harus tentukan, tetapi harus melihat kepada kadar vitamin D tersebut di dalam darah. Dan berapa lama sekali kita untuk mengecek itu dianjurkan setiap 2 bulan sekali kita cek darah kadar vitamin D kita. Apakah kesimpulan yang tadi saya berikan sudah benar, Dok? Udah dapat 100 itu angkanya, udah 100 betul. 100 saya ulangannya ya, oke. Dok, apakah ada pesan-pesan, Dok, untuk para sahabat Silom sebelum kita tutup IG Live kita pada malam hari ini, Dok? Oke, jadi saya cuma mau mengutip Tiago Hendricks. Tiago Hendricks ini salah satu jago vitamin D lah. Dia praktek masih sekarang di Lisbon, ibu kota Portugal, ya. Tiago Hendricks bilang, ini bukan saya yang ngomong ya. Tiago Hendricks bilang, choose your doctor, not your therapy. Jadi maksudnya dia adalah kalau dalam hal vitamin D, Anda harus yakin bahwa dokter Anda mengerti. Jangan sampai nanti Anda mengikuti dokter yang terus terang sorry bilang hanya memberikan minuscule dose. Jadi dosis-dosis yang itu menurut Institute of Medicine yang tahun 60-an itu kan menganjurkan 600, 800, 1000 itu. Jadi masih banyak yang mimpi kayak begitu, masih banyak. Udah lupa, itu adanya dibikinnya tahun 60 loh. Sekarang ini 2021. Lu masa pakai guideline tahun 60-an gitu loh. Ya. Tapi itulah makanya saya hanya mengutip, bukan saya, karena kalau kita ngomong keras kan kita tambah musuh, bukan tambah teman. Musuhnya tambah banyak. Jadi kita bilang yang ngomong bukan Henry Suhendra, tapi Tiago Hendricks. Dia udah bilang gitu, choose your doctor, not your therapy. Gitu. Oke. Dr. Henry Suhendra, spesialis ortopedi. Ini narasumber kita pada malam hari ini. Satu kehormatan saya bisa bersama dengan dokter mengupas sebagian mengenai vitamin D yang saya yakin, saya percaya masih banyak lagi sebenarnya yang harus dikupas. Tapi karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa mengupas mungkin hanya kulitnya, tapi itu pun sudah sangat banyak yang hal-hal praktikal yang sudah bisa dibagikan kepada sahabat Silom. Sahabat Silom, Dr. Henry Suhendra mempunyai tim yang berpraktek di Silom Hospital Kebonjeruk. Jika ingin berkonsultasi untuk lebih jauh mengenai hal ini, silahkan untuk bisa booking lewat My Silom app atau melalui call center 1-500-181. Cari untuk Dr. Henry Suhendra dan tim yang bisa untuk meng-guide kita semua untuk memastikan apa yang kita lakukan sudah benar. Begitu Dr. Henry ya. Terima kasih banyak Dr. Henry untuk waktunya, untuk pembagian ilmunya kepada kita semua. Semoga Dr. Henry juga tidak bosan-bosan untuk terus membagikan edukasi ini kepada para sahabat Siloam. Terima kasih banyak Dr. Henry. Salam sehat, terus stay safe ya Dok ya. Terima kasih atas undangannya. Thank you dokter. Selamat malam. Pamit ya. Selamat malam. Pamit Dok. Ya.